Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Dinantianto dengan NIM C1C017099. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Akad Salam. Pendahuluan, salam merupakan salah satu jenis akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang spesifikasi dan kuantitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari. Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya, pembeli dapat jaminan memperoleh barang tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Akad salam biasanya digunakan untuk pemesanan barang pertanian. Selanjutnya, dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan A. Salaf dalam fikih muamalah merupakan istilah lain untuk akad bai'is as-salam. Bai'is as-salam adalah jual beli barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka dengan syarat-syarat tertentu. Salam paralel adalah dua transaksi bai'is as-salam yang dilakukan oleh para pihak secara simultan. Rukun salam adalah: 1. Muslam atau pembeli, yang kedua muslam ilaih atau penjual, yang ketiga muslam fi'i atau barang atau hasil produksi, yang keempat modal atau uang, yang kelima sighah atau ijab kabul. Syarat-syarat salam menurut Wiroso 2010 adalah: 1. Pihak yang berakad, 2. Ridho dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Cakap hukum. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 5 DSN MUI 4/2000 tentang jual beli salam dijelaskan ketentuan salam sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kedua, ketentuan tentang barang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang dan sebelum menerimanya tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ketiga, ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian produk tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Yang kedua, menunggu sampai barang tersedia. Dasar hukum. Yang pertama dari Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah 282. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surah Al-Ma'idah 1. Selanjutnya dari As-Sunnah. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.